Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Shaidi wadzabaihi. Bab tentang berburu dan sembelihan. Wingi kita bahas seputar korban. Ya saniki yo nopo carane mbeleh niki ngoten. Demikian juga berburu binatang di hutan. Oga berburu ning gone kampung. Wa malan perkara kudira yang memungkinkan ala zakatihi untuk menyembelihnya, fa zakatuhu fi halqihi wallabatihi. Jadi fa zakatuhu anapun mbelehi hewan iku mau fi halqihi ing dalem goroane walabatihi lan napa niki nggih dalan napase niku ngoten. Keterangan ai adzabhu wal asal fil masyru'iyati dzabaihi qaulu ta'ala illa ma dzakaitum. Jadi termasuk nyembelih ini perkara penting karena Allah memfirmankan di dalam Al-Qur'an di dalam surat Maidah ayat 3 ya. Illa ma dzakaitum, kecuali apabila kamu menyembelihnya. Niku ngoten. Kalimat illa ma dzakaitum ay ma adraktumuhu hayyan, yakni apabila kamu mendapati binatang itu masih hidup. Wa dzabahtumuhu fa innahu halalun lakum. Menyembelih binatang pada posisi masih hidup, maka itu binatang halal untuk dimakan bagi kalian. Maksud di dalam surat Al-Maidah ayat 3 adalah seperti itu. Illa ma dzakaitum, itu ya, kecuali binatang yang telah engkau sembelih. Ini terkait dengan sembelihan. Kemudian terkait dengan berburu, itu ada di dalam di dalam sama Al-Maidah ayat 2 nggih. Coba kita lihat Al-Maidahnya ayat 2. Niki wa idza halaltum fastaudu ya. Wa idza halaltum fastaudu. Al-Maidah ayat 2. Niki lengkapi ayat niki panjang ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi walal syahrul harama wal hadiya walal qalaida wala aminal baital harama yabtaghuna fadlan min rabbihim waridwana. Wa idza halaltum fastaudu ya. Apabila binatang itu halal, fastaudu, maka berburu binatang yang halal itu juga halal. Ya iku ngoten. Ai idza tahalaltum minal ihrami bil haji awil umrati faqad halalakum al istiyadu. Artinya apa? Wa idza halaltum adalah apabila kamu sudah tahallul dari ibadah haji niku, maka fastaudu, maka halal bagi kamu memburu binatang buruan. Ingat nggih niki naik haji itu dilarang membunuh binatang buruan. Kemarin waktu kita bahas haji sudah kita bahas seperti itu, dan konsekuensinya ketika kita membunuh binatang buruan, termasuk tanam-tanaman, itu ada kafarotnya. Monggo silahkan nanti dibuka lagi. Waqad halalakum al-istiyad, maka halal bagi kamu untuk berburu. Wa sayati mazidan minal adillati kholala fusulil kitabi, akan
nanti dijelaskan di dalam bab yang akan kita bahas ini. Nah niku ngoten. Jadi dalilnya binatang yang boleh diburu, demikian juga binatang yang boleh disembelih. Nah, niki ayatnya lengkap Al-Maidah ayat 3 tadi yang boleh disembelih. Hurimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah bihi wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabuhu illa ma dzakaitum ini ya. Illa ma dzakaitum. Ya. Jadi wa ma akalas sabuhu binatang yang dimakan oleh binatang buas itu hukumnya haram. Ya, binatang yang dimakan binatang buas mati itu hukumnya haram. Ya. Illa ma dzakaitum, kecuali kalau kamu sempat menyembelihnya. Ya, nak sempat menyembelihnya ketika dimakan binatang buas kejet-kejet jek urip saben beleh, maka itu halal dagingnya. Wa madzubiha ala nusub, dan perkara yang disembelih untuk berhala maka itu haram hukumnya nggih. Wa madzubiha ala nusub niki dalil yang mengatakan bahwa binatang selama masih hidup kena disembelih dagingnya halal. Ya otomatis binatang yang halal untuk dimakan niku. Wa man lam yuqdar ala zakatihi fa zakatuhu aqruhu. Dan apa yang memungkinkan, yang tidak memungkinkan untuk menyembelihnya, maka fa zakatuhu aqruhu haitsu qudira alaihi. Nah, kalau tidak sempat nyembelih, Pak, maka sembelihannya adalah dengan cara melepaskan binatang buruan. Haitsu qudira alaihi, apabila binatang buruan tadi mungkin untuk menerkam, melukai daripada binatang itu tadi, maka walaupun matinya itu bukan di leher, Pak, bukan dipotong lehernya. Kalau kita melepaskan binatang buruan tadi dengan menyebut asma Allah, maka boleh itu dimakan walaupun tidak disembelih. Lah niki semakane kene kan jenengan ora pernah roh berburu. Niki makanya bab sembelihan kali bab berburu didadekno tunggal karena ayatnya ngumpul jadi satu. Terus napa itu tadi? Menyembelih itu tadi al halqu a'lal unuqi wal labatu asfalahu. Dan ini Pak, yang harus disembelih fadzakatu fi halqihi wa labbatihi, yang harus dipotong dari sembelihan minimum ada halqah tenggorokan, wal labat dan jalan nafas. Ini dua itu, halqah dan labat. Halqah itu adalah jalan makanan, kemudian al-labat itu adalah jalan napas. Wa dzabhu yakunu bainahuma, sedangkan namanya menyembelih kedua-duanya harus terpotong. Niki. Qala alaihi salatu wasallam, dalilnya niki nak nyembelih, Pak. Qala alaihi salatu wasallam ala inna zakata fil halqati wal labati. Ingatlah bahwa nyembelih itu adalah dengan memotong tenggorokan dan jalan napas. Rawahu Daruqutni, minimum 2 niku harus putus. Dan niki Pak. Wa Bukhari, lafadznya Bukhari ya ta'liqan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi dzabaihi. Niki juga di dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan kalimat yang serupa. Niki Pak. Niki hati-hati nggih.
Niki mboten namung perkara kurban. Pokoke sembarang jenengan beleh kewan paring ora dua urat yang ada di leher niki nggih. Niki tumpuk ngeten. Sing tenggene ngarep niki nggene kerongkongan, tenggorokan, jalane panganan, mburine kene niki jalan nafas sing nyambung saka irung. Sing ngarep sing nyambung saka cangkem nyun sewu. Lah niki kudu pedhot karone. Nek mboten pedhot berarti haram. Niki hati-hati sing tuku ayam. Kadang-kadang beleh mung ning gone ngentene tok. Srit. Ora pedhot. Lah niki Pak pun nggone dhewe ini akhire matine niku kok dicemplungne anu niku apa kae. Nah, boleh panci. Mulane hati-hati nggih nek jenengan anu petik haram niku. Masyaallah. Dan niku pun kemudian tadi yang itu sembelian, kemudian yang berwaljurhuhu jurhan muzahhaqan li ruhihi fi ayyi makanin amkana min badanihi. Niku naik nyembelih ngoten. Tapi kalau berburu tidak harus begitu. Masih enggak putus gulu niku wau nggih mboten napa-napa. Kalau berburu, posisinya berburu. Jadi jarahahu jurhan muzahhaqan li ruhihi. Jadi pokoknya binatang buruan dilepas dia bisa melukai anggota tubuh dari tangkapannya tadi di tempat mana saja dari badannya, maka itu hukumnya halal kalau berburu. Walaupun enggak disembelih. Mang tapi nak menjumpai masih hidup itu sebaiknya disembelih. Tapi kalau menjumpai mati enggak apa-apa. Dalil riwayat Bukhari wa Muslim an Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam niki nahaba ibil wal ghanam fanadda minha ba'irun walam yakun mahum khailun faramahu rajulun yashamu fahabasahu ay famata faqala Rasulullah sallallahu inna li hadhil bahaimi awabida ka awabidil wahsyi fama fa'ala minha hakadha faf'alu bihi misla dzalik wa ruya ma 'alaikum minha fasna'u bihi hakadha. Ini dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan asobana baibil wal ghanam. Beliau mendapatkan ghanimah kambing dan unta dan kambing. Nabi oleh ghanimah, bagian ghanimah unta kalih wedhus. Fanada minha ba'irun walam yakun maha khailun. Tiba-tiba niku wau wedhus kali unta niku wau mberot, Pak. Bedal untane niku. Dan walam yakun ma'ahum khailun. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum pada waktu itu enggak membawa kuda sehingga enggak bisa ngejar itu. Maka tiba-tiba ada seorang sahabat mengambil anak panah, kemudian binatang yang berat tadi dipanah, akhirnya mati. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hewan ini awabida kawabidil wahsyi. Hewan ini menjadi liar seperti liarnya binatang yang ada di hutan. Maka apa yang kamu lakukan seperti itu, lakukanlah seperti yang kamu lakukan. Jadi artinya enggak apa-apa kamu panah dengan membaca bismillah, akhirnya kena mati, maka itu juga halal. Kalau niatnya berburu, ya, niatnya seperti itu boleh halal untuk dimakan. Walaupun sing kenek mboten gulune niku ngoten. Jadi berburu pakai binatang buas
Nggih, seperti anjing nanti di belakang binatang buas, atau kita bunuh dengan ditembak. Bismillahirrahmanirrahim, tembak dor mati. Oleh niku dipangan. Niku ngoten. Kaya pisan-pisan atasip anu ya. Nah, cocok iki. Nggih, berburu nyamuk. Wisata berburu ini cocok ya. Nggolo mobil off road kae. Masya Allah. Mari ngono dibakar bareng oleh kidang ngono ya. Kaya kok enak ya. Terus lanjut, wa kamalu zakati arba'atu asya. Sempurnanya menyembelih binatang itu empat perkara harus putus. Yang pertama qat'ul hulqumi wa maroi. Yang pertama harus terpotong hulkumnya. Hulkum itu jalan nafas, wal maroi jalan makanan, yakni tenggorokan. Wal wadajain, dan dua urat. Jadi ini nak sempurna beleh niku papat sing kudu pedhot. Nggih. Jalan napas, jalan makanan niki, kemudian wadajain itu adalah pembuluh darah. Niki enten di sini itu ada apa Pak? Nah wong biologi ngarani enten vena sama arteri. Jadi pembuluh darah yang mengalirkan darah ke kepala dari jantung, sama yang dari kepala balik ke jantung. Jadi dua urat di sini putus. Makanya nyun sewu Pak, nak beleh ayam sing sempurna niku jenengan gorok itu sampai anune niku napa niku kulite niku pedhot. Itu yang paling bagus. Dipotong kene tok nggih mboten napa-napa, pastikan dua tadi putus. Tapi nak sempurna belehen mubeng ngeten. Nak mubeng jelas kulite ngoten nggih. Itu kalau seperti itu pasti ininya dua pembuluh darahnya pasti putus. Niku nak mbeleh ayam. Lho? Sampai putus kepala boleh, makruh. Kalau sampai putus kepalanya makruh, kesuwen dok. Nak sampai putus niku makruh. Lho niki lho Pak nyun sewu, nak iso ngoten niki. Niki termasuk nyun sewu. Jadi atasnya peluang bisnis niki. Tak kandhani ngoten. Jenengan buat sembelian ya registrasi halal. Saat niki terus terang niki di negeri kita terutama ayam teman. Ayam itu meragukan Pak. Yang beredar di tempat kita itu meragukan. Ini serut. Meragukan terus terang mawon. Nggih. Tapi nggih pripun lho, kula biyen nggih ngoten. Pas siji anu nggih isih rada imane rada kuat niku. Kula mboten gelem mangan ayam ning gone tuku, mboten gelem. Kula mbelih dhewe. Tapi tenan Pak niku Pak. Masya Allah, teng ati niku beda Pak, beda wis. Ketika ada perkara-perkara yang anu niku sensornya kuat banget. Ketika kita menjaga tidak makan barang yang meragukan, sensor tubuh itu jadi kuat Pak. Jadi semua akhirnya nanti kalau haram itu bisa tertolak otomatis. Mbuh kesedak, mbuh nopo niku tertolak otomatis. Niku ketika sensornya kuat. Saiki sensornya rada suwak. Ya Allah, niki terus terang ngoten nggih. Ya Allah, arep istiqomah yo angel. Ya apa lho. Insyaallah. Nggih, pokoke ndonga lah istighfar sing akeh ngoten mawon. Nggih. Mulane saged niku buat usaha untuk
menyediakan daging yang halal, itu yang bagus, nggih. Wal mujzi'u minhuma syai'an qat'ul hulqum wal maroi. Minimumnya dua tadi harus terputus, yakni jalan napas sama jalan makanan. Minimumnya itu. Kalau usahakan bisa sempurna duanya. Makanya niku nggih ngoten mengke nek milih wedhus, milih napa niki nggih rada anu ngoten nggih. Rada nyamping aja mung nang mriki tok. Tapi nek ditarik niku mesti otomatis nggih oleh mesti pedhot kabeh papat niku ngoten. Wa hiya al majri nafsi wa majri ta'am wa majri dam ala safahail anqi wa qat'il jami'i wa maluhu mustahabun li'annahu ashala fi khurujir ruh. Jadi putusnya empat urat tadi itu adalah memudahkan keluarnya ruh dari jasadnya binatang. Wa huwa minal ihsani ila dzabihati, itulah maksudnya termasuk berbuat ihsan terhadap binatang sembelihan di dalam proses penyembelihan. Kul ma afrol audaj, makanlah niki dari apa yang telah kamu sembelih dengan memotong urat-urat tadi. Masya Allah. Terus berikutnya, Ruwiyal Bukhari wa Muslim an Rafi bin Khudaij radhiyallahu anhu qala Rasulullah man anharu dam wa dzukira ismullahi alaihi faquluhu. Niki mboten namung korban. Ketika kita motong binatang apa saja, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Rafi bin Khudaij radhiyallahu anhu berkata Rasulullah bersabda, apa yang engkau alirkan dari darah kemudian menyebut asma Allah atasnya, maka makanlah. Ini termasuk perintah ketika menyembelih, walaupun enggak kurban, pokoknya menyembelih sebut asma Allah, bismillah. Niku ngoten. Ini dalil ini ma anharud dam. Anharud dam niku Pak. Anhar iku jane artinya kali. Nah iso getih miline kaya miline kali. Bios ngoten Pak. Artinya urat itu harus putus. Kalau putus semua, pasti darah itu akan memancar dengan keras seperti sungai, seperti apa kali ya. Ini kalimatnya sampai seperti itu. Jadi mengalirnya dengan deras dari leher keluar, maka itu dengan menyebut asma Allah maka makanlah. Wa yajuzu al-istiyadu bi kulli jarihatin mu'allamatin minas sibai wa min jawarihit thairi. Niki berburu itu boleh Pak dengan menggunakan binatang apa ya, binatang buas. Bi kulli jarihatin, berburu itu boleh menggunakan binatang yang bisa melukai binatang lain. Pokoknya menggunakan binatang yang bisa melukai binatang yang lain atau melukai targetnya. Jadi binatang apa saja boleh. Sing penting bisa melukai target, itu berburu. Mu'allamatin, harus diajari. Jadi kalau natural tidak diajari berarti hukumnya haram. Jadi iki ana bekase mang ya, set ana macan mateni anu. Niku haram, Pak. Mateni kidang. Aku ora kidang mati dipangan macan. Niku haram, niku bangke. Tapi nak macane iku sampean wuruk, sampean wulang, sampean culne maca bismillah, ditangkap jebret niku mengke terus mati, terus niku halal. Tapi mboten semata-mata ngoten, mengke enten syarate. Syarate ben halal.
Jadi binatangnya harus diajar, dilatih. Jadi dengan binatang yang terlatih. Apa binatangnya? Minas sibai, semua binatang buas yang terlatih. Wa min jawarihit thairi, demikian juga bisa menggunakan burung yang dilatih. Wis mbuh elang mbuh sembarang pokoknya burung yang dilatih ya, itu boleh digunakan untuk berburu. Nah, niki Pak. Niki dalile wonten. Ai bi kulli dzinabin minal bahaimi kal wahdi wal kalbi. Lah niki Pak. Jadi menggunakan binatang buas untuk berburu itu contohnya adalah semua binatang yang memiliki taring. Seperti apa? Seperti kal fahdi. Fahad ya. Fahad itu artinya macan tutul. Makanya nek raja Fahad niku macan tutul niku. Apa niku nggih? Leopard ya. Nggih. Niku macan tutul artinya. Wal kalbi dan anjing. Lho Pak, anjing juga boleh dilatih untuk berburu. Nek wis pinter jenengan culne maca bismillahirrahmanirrahim del wis budal ditobruk mati halal niku ngoten. Nun ali pokoke sing bagian niku sing bagian bekas lukanya saja nanti yang dibersihkan nggih 7 kali nggih airnya di bekas gigitannya saja. Niki dalile niki wa dhi mukhallibin minatoil, dan juga binatang yang memiliki kuku tajam untuk burung ya. Nak burung memiliki kuku tajam dan paruh yang tajam. Kalbari wasofri, jadi wasokri ya. Seperti contohnya burung raja wali atau burung elang. Burung elang, burung raja wali boleh digunakan untuk berburu. Ini dalilnya qala ta'ala, Allah berfirman yasalunaka madza uhillalahum qul uhillalakumut thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullahu faqulu mimma amkana 'alaikum wadhkurusmallahi 'alaihi wattaqullah innallaha sari'ul hisab. Al-Maidah ayat 4. Jelas Pak itu. Apabila bertanya kepadamu wahai Muhammad apa yang dihalalkan untuk mereka, katakan jawab dihalalkan untuk mereka semua perkara-perkara yang baik, dan apa yang telah kalian ajarkan dari binatang-binatang buas. Mukallibina niki mukallibina ay al-qalbu wa huwa ta'dibul hayawan wa tarwibihi ayastarsila idza aghra bil aidi ya. Niki sampai di dalam Quran pun dicontohkan itu adalah minal jawarihi, binatang-binatang buas yang bisa memburu, yang bisa diajarkan alam wama alamtum minal jawarihi, jadi binatang buas yang kamu ajarkan. Niki ayat Quran ngoten. Mukallibin contone anjing. Lho Pak, anjing niku disebut dalam Quran. Soalnya anjing niku termasuk binatang yang nurut, pinter, diajari, pinter, asuh. Gusti Allah nyampaikan begitu. Makanya termasuk binatang buruan, termasuk yang direkomendasikan binatang untuk berburu itu adalah anjing. Selain anjing pokoknya semua binatang buas, tetapi yang disebut di dalam Quran secara teks langsung anjing. Tu'allimunahunna, ya ini Pak, kamu mengajarkan sungguh-sungguh kepada binatang yang kamu tugaskan untuk berburu tadi. Mimma 'allamakumullah, sesungguhnya yang memberi pengajaran kepada mereka sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu seperti itu berburu, fakulu mimma amsakna alaikum. Ya. Jadi berburu makanlah dari apa yang mereka tangkap.
dari binatang-binatang tadi, alaikum untuk kalian. Wadhkuru smallahi alaihi. Lah niki sing penting sebutlah asma Allah. Nak ngeculne kudu menyebut asma Allah. Wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Niki Pak. Masya Allah. pikir gimana rampung hari ini. Si orang rampung ya. Nggih pun rong rampung ditulisne bar riyo. Sing penting niki wau proses nyembelihe pun jelas nggih. Usahakan 4 urat putus semua. Jadi nah anu aja mung ning gone genjere tok. Genjere tok pisan pedhotno nggih sampai ngoten nggih kabeh putus. Indikatornya jelas darahe nyemprot jos. Niku indikatornya kalau putus. Nggih ngoten mawon nggih. Nanti insyaallah kita lanjutkan di waktu dan lain kesempatan setelah Idul Adha insyaallah. Ngoten mawon, ada benar dari Allah, salah dari saya. Kita tutup dengan untuk majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.